Hai Mams, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Ala Bunda. Nah, kali ini saya akan mereview lengkap tentang pompa ASI Opia Diamond. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya Mams. Nah, di video sebelumnya saya sudah unboxing apa saja part yang terdapat di pompa ASI Opia Diamond ini. Jadi sekarang saya akan mereview lebih lengkap lagi tentang fitur-fitur yang terdapat di Opia Diamond ini. Tentunya juga sudah menggunakan vakum gauge nantinya ya Mams. Nah, yang pertama ini untuk corong setnya. Ukuran corong setnya itu standar ya Mams ya, 24 mm. Kemudian untuk botolnya sendiri takarannya itu sampai dengan 150 mm. Dan untuk leher botolnya ini adalah standar neck. Nah, selanjutnya untuk selangnya terdiri dari dua buah selang yang terpisah, dan ini masing-masingnya ada konektornya begitu warna putih ini. Nah, bagian ujung yang berwarna putih ini untuk dipasangkan pada mesinnya, sedangkan yang ujung satu laginya ini dipasangkan pada corong setnya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang mesinnya dahulu ya Mams ya. Oke, sekarang kita fokus pada mesinnya. Jadi mesinnya ini bisa dibilang agak besar ya Mams daripada tipe-tipe yang lain. Karena ini Opia Diamond ini sudah dual motor dalam satu unit mesin dan sudah hospital grade. Nah, kalau dibandingkan dengan telapak tangan tuh seperti ini. Dan ini enaknya bisa digenggam seperti ini ya Mams ya. Jadi untuk membawanya sangat mudah sekali. Kemudian, nah di sini ada layarnya, ada tombol power, lubang selangnya seperti ini, tidak ditutup sama sekali. Di bawahnya ini ada pijakannya gitu ya Mams ya. Jadi nggak gampang geser kalau diletakkan di lantai. Nah, di sini untuk kabel adaptornya nanti ketika ini di charge. Nah, kita bahas dulu untuk tampilan layar displaynya ya Mams ya. Jadi pertama cara menghidupkannya itu cukup dengan menekan tombol power seperti ini. Nah, ini sudah nyala ya Mams ya. Jadi di sini tombol-tombolnya ini sudah touchscreen. Yang pertama kita lihat di sini sebelah kanan ada tombol pengaturan cycle yang plus dan minus. Sementara display cycle-nya ada di sini yang angka 80 ini kanan dan kiri. Jadi artinya di sini Mams bisa melihat sebelah kanan cycle-nya berapa, sebelah kanan ke cycle-nya berapa, sebelah kiri berapa. Kemudian ini untuk pengaturan mode yang sudut kanan atas ini. Kemudian yang di sini untuk pengaturan fase, dan sebelah sini untuk pengaturan tingkat hisapannya. Nah, di sini juga ada timernya, indikator level yang digunakan, indikator baterai. Kemudian ini titik-titik seperti ini menandakan pompa sedang bekerja di payudara sebelah mana. Nah, ini karena modenya alternate, jadi dia bergantian begitu ya maksudnya kedap-kedipnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat dulu nih di fase pijat levelnya sampai level berapa sih. Nah, ini level 1. Kemudian kita naikkan, maksimalnya itu di level 5. Nah, untuk cycle-nya, pengaturan cycle-nya di fase pijat bisa sampai berapa. Nah, ini yang paling rendah di 60. Kemudian kita naikkan 70, 80, 90, dan maksimalnya itu di 100. Nah, kemudian kita akan mencoba mengganti fasenya menjadi fase perah. Nah, ini sudah di fase perah ya Mams ya. Nah, ini level paling rendahnya di level 1. Kita coba naikkan. Maksimal itu ada di level 8.
Nah, pengaturan cycle pada fase perah ini yang paling rendah itu di angka 26, kemudian 30, 34, 38, dan maksimalnya di 42. Oke, kemudian kita coba mengganti modenya. Nah, ini mode single left. Jadi artinya pompa akan bekerja pada payudara sebelah kiri saja. Dan ini indikator sebelah kanannya jadi tidak muncul ya Mams ya. Seperti itu. Nah, sini Mams bisa men-set. Misalnya nih di payudara sebelah kiri itu enaknya di level berapa sih perahnya. Kemudian untuk cycle-nya juga bisa Mams kurangi, menyesuaikan di mana nyamannya. Nah, ini untuk mode pijat ya Mams ya. Kemudian untuk single right, Mams juga bisa setting ya, bisa diatur sendiri. Yang sebelah kanan itu nyamannya di level berapa dan cycle berapa. Kita contohkan aja seperti ini ya Mams ya. Nah, kemudian kita ubah lagi modenya. Nah, ini sinkronos. Jadi ketika di sinkronos ini bisa berbeda levelnya. Sudah disesuaikan dengan kenyamanan Mams masing-masing ya. Nah, ketika ditambahkan, nah jadi seperti ini ya Mams ya. Ini dia akan bertambah secara bersamaan. Tapi kalau di alternate, oke Mams, jadi saya ulangi ya Mams ya yang pengaturan untuk kedua payudara dengan pengaturan yang berbeda. Yang pertama itu caranya pilih mode single left, kemudian Mams atur senyaman Mams di level berapa, kemudian untuk single right-nya juga diatur pada level berapa. Nah, ini cycle-nya juga Mams bisa atur ya. Kemudian di saat digunakan bersamaan sinkronos, nah bisa kita lihat seandainya Mams kurangi levelnya, kedua-duanya akan berkurang seperti ini dengan selisih seperti settingan sebelumnya. Ditambahkan juga seperti itu ya Mams ya. Di saat mode alternate juga seperti itu, dikurangi 1 sama-sama berkurang 1, ditambahkan 1 sama-sama bertambah 1. Tapi jika Mams tambahkan sampai full, dia akan kembali ke pengaturan yang sama seperti itu. Nah, di sini sudah cukup jelas ya Mams ya untuk modenya alternate bergantian kanan kiri, single left hanya di sebelah kiri, single right sebelah kanan, dan sinkronos ini kedua-duanya secara bersamaan. Jadi seperti itu ya fitur mesinnya. Ini sangat unik sih sebenarnya ya, karena di mesin-mesin lain belum ada yang seperti ini. Kemudian untuk tombol pengaturan lampunya ada di sini. Kita tes dulu ya Mams ya sampai gimana sih tingkat kecerahan lampunya. Untuk tingkat kecerahan lampunya seperti ini aja ya Mams ya biar kelihatan. Oke, ini yang pertama, kedua, ketiga, kemudian mati. Seperti itu ya Mams. Oke Mams, ini untuk selanjutnya sudah saya pasangkan vakum gauge di masing-masing corongnya ya Mams ya. Tapi yang pertama kita akan mencoba untuk yang single pump. Jadi ini saya pasangkan selangnya di sini. Nah, sudah saya hidupkan mesinnya. Jadi enaknya ini di Opia Mams kalau menggunakan single pump itu bebas mau menggunakannya sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi pengaturannya itu ada di sini. Ini berarti kan sebelah kanan ya Mams ya. Jadi kita pilih yang single right yang ini. Bisa dilihat ya Mams ya. Jadi yang sebelah kirinya ini tidak nyala. Untuk level kekuatannya sendiri ini di level 1 mode pijat itu ada di level sekitar 50-an ya Mam ya, 50 mmHg. Nah, kita coba sampai ke level maksimalnya di mode fase pijat.
mohon maaf, ini untuk pengaturan cycle-nya ya. Cycle-nya di sini. Nah, ini level 5. Level 5 itu tidak sampai 200 mmHg ya Mams ya. Jadi untuk fase pijat ini sudah mencukupi ya Mams. Karena fase pijat itu kan tujuannya untuk bikin kita rileks dan memancing LDR. Nah, itu bisa dilihat sekitar 150 lebih mmHg. Kemudian untuk pengaturan cycle-nya. Jadi cycle ini dimaksudkan adalah frekuensi hisapannya itu berapa kali selama 1 menit. Ini untuk yang 60, 70. Nah, bisa dilihat semakin naik ini semakin cepat ya Mams ya. Frekuensinya itu semakin banyak. Nah, untuk fase perah kita coba di level 1 dulu. Nah, ini lumayan kuat, 100 lebih mmHg. Kemudian kita coba sampai ke level maksimalnya di level 8. Wow, itu sampai hampir mencapai 300 mmHg ya Mams ya. Ini kuat banget. Untuk cycle-nya kita coba dulu yang paling rendah itu di cycle 26. Nah, seperti itu. Nah, ini yang level paling rendah di mode perah. Tambah cycle-nya di angka 30, 34, 38, maksimal 42. Jadi cycle di sini artinya itu semakin banyak hisapannya dalam 1 menit ya Mams. Oke, selanjutnya untuk yang dual pump. Oke, jadi ini udah saya pasangkan selangnya di kedua lubangnya ya Mams ya. Dan kita akan melihat ada bedanya nggak sih hisapannya kalau digunakan pada dual pump. Jadi pertama kita nyalakan single rake aja ya Mams ya, untuk melihat sama atau enggak nih hisapannya. Nah, ini di level 1 cycle 42. Itu bisa dilihat di 110 ya, sekitar 110 mmHg. Kemudian kita gunakan mode synchronous. Sama-sama di level 1 kita coba ya Mams ya. Oke, ini sudah sama-sama di level 1. Tadi cycle-nya cycle ekspresi cycle 42. Oke. Nah, jelas ya Mamnya, tadi yang pertama kan kita coba di single rake mode perah level 1 cycle 42. Masih sama hisapannya sekitar 110 mmHg. Nah, kita coba matikan lagi ya Mams ya. Misalnya nih single left aja deh. Nah, ini single left. Kita ganti di fase pijat cycle 70. Itu kekuatan hisapannya sekitar 30 lebih ya. Nah, kemudian kita gunakan dua-duanya. Synchronous level 1 fase pijat dengan cycle 70 itu sama, dua-duanya kan bisa terlihat ya Mas ya. Jadi hisapannya tuh enggak berkurang sama sekali karena Ophia Diamond ini menggunakan dual motor dalam satu unit mesin. Jadi biasanya kan kalau di pompa AC yang lain, kalau motornya cuma satu, itu kekuatan hisap pada single pump lebih kuat dibandingkan jika digunakan dual pump. Jadi kalau Ophia Diamond ini nggak ngaruh sama sekali ya Mams ya. Oke, kemudian kita akan melihat untuk mode alternate. Nah, itu jelas ya Mam, bergantian. Nah, hisapannya bergantian antara yang kanan dan kiri. Kita coba di fase perah. Nah, seperti itu. Coba kita lihat pada fase perah level 8. Nah, seperti itu ya Mas. Jadi tidak mengurangi sama sekali kekuatan hisapannya, mau yang kanan ataupun yang kiri.
karena dia bekerja bisa secara bergantian. Kalaupun digunakan secara sinkronus juga sama ya Mams. Nah, tidak mengurangi sama sekali. Tetap kekuatannya itu hampir mencapai 300 mmHg. Nah, bisa dilihat ya Mams, tetap sama, tetap stabil hisapannya di 300 mmHg. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ingin saya perlihatkan adalah tentang mode cycle itu sendiri. Jadinya di bukunya sudah dijelaskan ya Mams ya, seperti ini. Pada fase pijat, cycle-nya ada berapa aja, dan hisapannya itu terjadi berapa kali dalam 1 menit. Dan di fase perah juga seperti itu, ada cycle berapa aja dan hisapannya terjadi beberapa kali dalam 1 menit. Seperti itu. Oke, jadi ini yang terakhir adalah indikator baterainya saat di charge ya Mam. Jadi kedip-kedip gitu. Kalau sudah selesai, nggak kedip-kedip lagi indikatornya, begitu. Sekian dulu review dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.